Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la muriddin waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati Kepala Madrasah Aliyah Negeri 13 Jakarta, Ibu Dr. Anda Hajah Herawati MPD, dan yang saya hormati guru untuk khusus mata pelajaran fikih, yaitu Ibu Husnul Khotimah SHI, dan yang saya hormati guru-guru yang mengajar di MAN 13 Jakarta, yang saya tidak sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa ketajuban saya. Dan yang saya hormati teman-teman saya yang berada di rumah, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga guru-guru yang mengajar di sekolah, semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas-aktivitas di pagi hari ini dengan penuh semangat. Salawat serta salam marilah sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, para sahabat, serta para pengikut-pengikutnya sampai yaumul qiyamah kelak. Semoga kita diberikan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Syairul Basit. Saya dari kelas 11 IPS 2. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hakim dan saksi. Hakim, yang pertama saya akan membahas tentang hakim. Hakim adalah orang yang diangkat pemerintah untuk menyelesaikan persengketaan dan memutuskan hukum suatu perkara dengan adil. Dengan kata lain, hakim adalah orang yang bertugas untuk mengadili. Hakim mempunyai kedudukan yang terhormat selama dia berlaku adil. Terkait dengan kedudukan hakim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam salah satu sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Iza jalasal qadiyya fi makanihi habata alaihi malakani yusaddinanihi wa yufaffiqanihi wa yurshidanihi malam yajur faiza jaro aroja watarakuha. Dan artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila hakim duduk di tempatnya atau sesuai dengan kedudukan hakim yang adil, maka dua malaikat itu membenarkannya, menolongnya dan menunjukkannya, dan selama tidak menyeleweng. Apabila menyeleweng, maka kedua malaikat tersebut akan meninggalkannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Syarat-syarat hakim. Karena mulianya tugas seorang hakim dan beratnya tanggung jawab yang dipikulkan di atas pundaknya demi terwujudnya keadilan, maka seorang hakim harus memenuhi beberapa kriteria berikut. Yang pertama, beragama Islam. Karena permasalahan yang terkait dengan hukum Islam tidak bisa dipasrahkan dengan hakim non-muslim. Yang kedua, akil balik. Sehingga akil balik itu bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Yang ketiga, sehat jasmani maupun rohani. Yang keempat, merdeka. Karena kalau bukan merdeka atau hamba sahaya, dia itu tidak mempunyai kekuasaan pada dirinya, apalagi terhadap orang lain. Yang kelima, berlaku adil sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Yang keenam, laki-laki. Yang ketujuh, memahami hukum dalam Al-Quran maupun hadis. Dan yang kedelapan, memahami ijma'. Memahami ijma' ulama serta perbedaan dengan tradisi umat. Yang kesembilan, memahami bahasa Arab dengan baik, karena berbagai perangkat yang dibutuhkan untuk memutuskan hukum mayoritas yaitu berbahasa Arab. Yang ke-10, mampu berijtihad dan menguasai metode ijtihad, karena tak diperbolehkan baginya taklid. Yang ke-11,
seorang hakim harus dapat mendengarkan dengan baik, karena seorang yang tuli tidak bisa mendengarkan perkataan atau pengaduan dua belah pihak yang bersengketa. Yang ke-12, seorang hakim harus dapat melihat, karena orang yang buta tidak bisa mendeteksi siapa yang mendakwa dan siapa yang terdakwa. Yang ke-13, seorang hakim harus mengenal baca tulis. Yang ke-14, seorang hakim harus memiliki ingatan yang kuat dan dapat berbicara dengan jelas dan lancar, karena seseorang yang bisu tidak mungkin menerangkan keputusannya, dan seandainya pun dia menggunakan isyarat, tidak semua orang bisa memahami bahasa isyaratnya. Yang selanjutnya, macam-macam hakim dan konsekuensinya. Profesi hakim merupakan profesi yang sangat mulia. Kemuliaannya itu karena tanggung jawabnya yang begitu berat untuk senantiasa berlaku adil dalam memutuskan segala macam permasalahan. Dia tidak boleh memiliki tendensi kepada salah satu pendakwa dan terdakwa. Jika dia melakukan tindakan kezaliman tersebut dan ada kala menetapkan perkara, maka ancaman hukuman neraka telah menantinya. Namun sebagai seorang hakim, juga dia berusaha dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Jikapun dia salah satu mendapatkan satu pahala, dan jika benar tentu mendapatkan dua pahala. Kesimpulannya, kompensasi yang akan didapatkan oleh seorang hakim yang adil adalah surganya Allah Subhanahu wa taala dan martabat yang mulia. Sebaliknya, hakim yang zalim akan mendapatkan kesudahan yang buruk, di mana dia akan distatuskan dalam sebagai penghuni neraka. Hal tersebut sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hashim an Abi an Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala al-qudatu salasatu asnani finnari wa wahidun fil jannah. Rajulun alimal haqqa faqada bihi fahuwa fil jannah. Wa rajulan waqadalin nas ala jabalin fahuwa finnar. Ruwahul Ibnu Majah. Artinya, dari bapaknya Abu Hashim radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, hakim ada 3 macam, yaitu 1 di surga dan 2 di neraka. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukumnya berdasarkan kebenaran itu, maka dia masuk surga. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum bertentangan dengan kebenaran, dia masuk neraka. Dan hakim yang menetapkan hukum dengan kebodohannya, maka dia masuk neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tata cara menentukan hukum. Orang yang mendakwa diberikan kesempatan secukupnya untuk menyampaikan tuduhannya sampai selesai. Sementara itu terdakwa atau tertuduh diminta untuk mendengarkan dan memperhatikan tuduhannya tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga apabila tuduhan itu selesai, maka terdakwa bisa menilai setidaknya tuduhan tersebut. Sebelum dakwaan atau tuduhan selesai disampaikan, hakim tidak boleh bertanya kepada pendakwa, sebab dikhawatirkan akan memberikan pengaruh positif atau negatif kepada terdakwa. Setelah itu, pendakwa selesai menyampaikan tuduhannya. Hakim harus mengecek tuduhan-tuduhan tersebut dengan beberapa pertanyaan yang dianggap penting. Selanjutnya, tuduhan tersebut harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang nyata dan benar. Jika terdakwa itu menolak dakwaan yang ditunjukkan kepadanya, maka dia harus bersumpah bahwa dakwaan tersebut salah satunya adalah salah. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sabdanya, An Umar ibni Shu'aib an Abi an Jaddati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bayyinatu 'alal mud'i wal yaminu 'alal mud'a alaih, yang artinya dari Amir bin Shu'aib dari bapaknya dari kakeknya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pendakwa harus menunjukkan bukti-bukti dan terdakwa harus bersumpah. Hadis riwayat Al-Dahru, Al-Qutni, dan Al-Baihaqi. Jika pendakwa menunjukkan bukti-bukti yang benar, maka hakim itu harus memutuskan sesuai dengan tuduhannya, meskipun terdakwa menolak dakwaannya tersebut. Sebaliknya, jika terdakwa mampu mementahkan bukti-bukti pendakwa dan
menegaskan bahwa bukti-bukti itu salah, maka jika pendakwa menunjukkan bukti-bukti yang benar, maka hakim harus memutuskan sesuai dengan tuduhan. Meskipun terdakwa menolak dakwaan tersebut, sebaliknya, jika terdakwa mampu mementahkan bukti-bukti pendakwa dan menegaskan bahwa bukti-bukti itu salah, maka hakim harus menerima sumpah terdakwa dan membenarkannya. Kemudian, yang perlu diperhatikan juga bahwa hakim itu tidak boleh menjatuhkan vonis hukuman dalam beberapa keadaan, seperti yang pertama, saat marah, yang kedua, saat lapar, yang ketiga, saat kondisi fisiknya tidak stabil, yang keempat, saat sedih, yang kelima, saat sangat gembira, yang keenam, saat sakit, yang ketujuh, saat sangat ngantuk, yang kedelapan, saat sedang menolak keburukan yang tertimpakan padanya, yang kesembilan, saat merasakan kondisi sangat panas atau sangat dingin. Kesembilan keadaan ketika memutuskan perkara dalam diri hakim inilah yang dapat menyebabkan ijtihad hakim tidak maksimal. Karenanya, hakim dilarang memutuskan perkara dalam keadaan-keadaan tersebut. Dia dituntut untuk senantiasa menggulirkan berbagai keputusan seadil-adilnya dan seobjektifnya mungkin. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kedudukan hakim wanita. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, tidak memperbolehkan pengangkatan hakim wanita. Sedangkan Imam Hanafi diperbolehkan pengangkatan hakim wanita, yaitu untuk menyelesaikan segala urusan kecuali urusan had dan qisas. Bahkan Ibnu Jarir At-Tabari diperbolehkan pengangkatan hakim wanita untuk segala urusan, seperti halnya hakim pria. Menurut beliau, ketika wanita diperbolehkan memberikan fatwa dalam segala macam hal, maka dia juga mendapatkan keleluasannya untuk menjadi hakim dan memutuskan perkaranya apapun. Oleh karena itu, hakim yang ada di Indonesia diperbolehkan bagi wanita. Selanjutnya, saya akan membahas materi tentang saksi. Saksi adalah orang yang diperlukan pengadilan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan suatu perkara, demi tegaknya hukum dan tercapainya keadilan dalam pengadilan. Tidak diperbolehkan bagi saksi yang memberikan keterangan palsu. Dia harus jujur dalam memberikan kesaksiannya. Oleh karena itu, seorang saksi harus terpelihara dari pengaruh atau tekanan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam sidang peradilan. Pada dasarnya, saksi dihadirkan agar proses penetapan hukum dapat berjalan maksimal. Saksi diharapkan dapat memberi kesaksian yang sebenar-benarnya, sehingga para hakim dapat mengadili terdakwa sesuai dengan bukti-bukti yang ada, termasuk keterangan dari para saksi. Sampai dengan penjelasan ini, dapat dipahami bahwa saksi juga merupakan salah satu alat bukti yang di samping bukti-bukti yang lain. Selanjutnya, syarat-syarat menjadi saksi. Yang pertama itu Islam. Yang kedua, sudah dewasa atau baligh, sehingga dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, merdeka. Yang kelima, adil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Talaq ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فريقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, yang artinya, apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Quran Surat Al-Talaq ayat 2. Untuk dapat dikatakan sebagai orang yang adil, maka bagi saksi harus memiliki kriteria sebagai berikut.
Yang pertama, menjauhkan diri dari perbuatan dosa besar. Yang kedua, menjauhkan diri dari perbuatan dosa kecil. Yang ketiga, menjauhkan diri dari perbuatan bid'ah. Yang keempat, dapat mengendalikan diri dan jujur saat marah. Yang kelima, berakhlak mulia. Mengajukan kesaksian secara sukarela tanpa diminta oleh orang yang terlibat dalam satu perkara tersebut, termasuk akhlak terpuji dalam Islam. Kesaksian yang demikian ini merupakan kesaksian yang murni, yang belum dipengaruhi oleh persoalan lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Zaid bin Ibnu Khalid al-Jubni an Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam qala, Ala akhbirukum bi khairi syuhada illazi ya'ti bi syahadatihi qabla an yusalaha. Yang artinya, dari Zaid bin Khalid al-Juhani, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, maukah kalian aku beritahu tentang sebaik-baik saksi? Dia adalah orang yang menyampaikan kesaksiannya sebelum diminta. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, saksi yang ditolak. Jika saksi tidak memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, maka kesaksiannya harus ditolak. Kriteria saksi yang ditolak kesaksiannya adalah, yang pertama, saksi yang tidak adil. Yang kedua, saksi seorang musuh kepada musuhnya. Yang ketiga, saksi seorang ayah kepada anaknya. Yang keempat, saksi seorang anak kepada ayahnya. Yang kelima, saksi orang yang menumpang di rumah terdakwa. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.